Nah, jadi kita kemarin kan sudah belajar tentang tayamum. Segitu mudahnya tayamum yang diajarkan oleh Nabi. Di mana dari sahabat Ammar bin Yasir yang diajarkan oleh Rasul, cukup tepukan ke tanah, ke muka bumi, ke ardi, ke tanah, kemudian usapkan ke tangan kanan dengan telapak yang kiri, kemudian yang kiri dengan telapak kanan, baru wajah. Selesai. Sekarang al-ghuslu. Ghuslu itu artinya apa? Mandi. Nah, jadi sebab-sebab mandi besar. Mandi besar ini akan terangkat hadas, yaitu hadas besar. Seperti apa? Keluar air mani, sebab mimpi basah, sebab bersih dari haid atau bersih dari nifas. Kemudian manakala masuk Islam atau murtad, dia masuk Islam kembali. Dan satu lagi sebab apa? Terjadi selisih ulama, yaitu kalau memandikan mayat. Nah, mandi ini pada dasarnya juga sama. Hadisnya tadi dari Aisyah radhiyallahu anha dan juga dari Maimunah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mandi itu manakala kita berniat saja ingin mengangkat hadas besar dengan cara mandi, meratakan dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki semuanya terbasah, maka sudah terpenuhi. Jadi furuduhu, fardu-fardu dari mandi itu apa? Satu, an-niyatu, niat. Karena semua amal itu tergantung niat. Jadi kalau kita mandi dengan syarat niat ingin mengangkat hadas besar, sudah terpenuhi niat. Kemudian yang kedua ini, tersirami seluruh jasad tubuh ini dengan air yang rata, bidalki dengan cara diusap-usap, digosok. Nah, jadi siram air ke seluruhnya, ke seluruh badan sambil diusap-usap. Nah, diusap-usap sampai benar-benar si air itu masuk ke dalam kulit yang ada di rambut-rambut ini. Adapun yang sunnahnya, yang pertama tasmiyah, membaca bismillah. Ini sunnah. Jadi disunahkan baca bismillah. Kemudian yang kedua, mulai pertama-tama dicuci apa? Kafain, kedua telapak tangan. Dicuci 3 kali, kedua telapak tangan. Setelah dicuci kedua telapak tangan, kemudian menghilangkan kotoran-kotoran yang di badan. Kemudian yang ketiga, baru dahulukan anggota tubuh dalam wudu, anggota wudu. Dahulukan anggota wudu, baru silam. Maka prakteknya bagaimana prakteknya? Contohnya, sediakan. Umpamanya ini ember ya, kita umpamakan ini ember. Kita akan mandi besar mengangkat hadas. Pertama apa? Yang agar sempurna, tadi hadis dari Maimunah. Kita hadis dari Maimunah, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Pertama baca bismillah. Bismillah. Dicuci kedua tangan ini, kedua pergelangan tangan 3 kali. Setelah dicuci, jangan coba-coba dimasukkan ke dalam bejana sebelum ini dicuci. Cuci sampai 3 kali, dicuci. Setelah dicuci bagaimana? Menghilangkan kotoran yang ada di badan kita. Dicucilah kotoran di sekitar kemaluan kita, dicuci semuanya. Setelah dicuci bagaimana? Kemudian setelah dicuci semua yang ada kotoran pada tubuh kita, kemudian dicuci lagi si tangan ini. Kalau Rasul itu kata riwayat Maimunah tadi digosok-gosokkan ke lantai. Kalau sekarang ada sabun, cukup pakai sabun. Setelah begitu, setelah hilang kotorannya, baru dahulukan wudu. Sebagaimana wudu untuk sholat. Maka wudu untuk sholat bagaimana? Ya seperti begitu. Wudu. Dahulukan anggota wudu kecuali kaki. Nah, bagian kaki ini tidak dicuci dulu. Setelah wudu sempurna, bagian kaki tidak dicuci, kemudian tuangkan air ke telapak tangan nih. Tuangkan air, kemudian siramkan ke kepala. Siramkan ke kepala ini sambil diusap-usap kepala, disuai-suai sampai benar-benar si air ini masuk ke dalam kulit-kulit kepala ini. Kemudian begitupun dengan telinga. Nah, jadi air siramkan ke kepala, kemudian disuai-suai begini, sauki, suai-suai terus tuangkan lagi kepala, suai-suai sampai
telinganya disuai-suai, semuanya udah dinyatakan bersih, kita anggap ya ini sudah tersuai-suai semua. Barulah disiram bagian yang kanan dan disiram bagian yang kiri. Sampai benar-benar rata. Bagian apanya ini? Pusarnya diusap-usap. Bagian lipatan-lipatan yang ada dalam badan kita ini betul-betul diratakan dengan air. Nah, setelah dinyatakan selesai, benar-benar yakin sudah terbasahin semua badan kita ini, kemudian bergeser sedikit. Karena tadi bagian kaki ini belum dicuci, maka kita cuci kaki. Sebagaimana wudhu kita membasuh atau mencuci kaki. Kaki kanan, kemudian kaki kiri. Selesai sudah cara mandi besar itu. Nah sekarang bagaimana kalau pakai apa? Sabun atau pakai sampo? Boleh. Setelah selesai apa? Setelah selesai mandi tadi. Karena tadi mandi yang pertama ini adalah mandi ibadah. Walaupun saya lebih cenderung ya, anak lebih cenderung kepada pendapat nggak apa-apa sekalian pakai sampo dan sabun dibarengkan. Namun sebagai kehati-hatian, karena banyak ulama juga yang mengatakan perkara yang demikian itu tidak boleh. Karena itu adalah mandi ibadat, maka seperti demikian air tidak boleh bercampur dengan sabun sehingga airnya tidak dinyatakan suci. Kalau sudah dicuci semua tadi, boleh kita pakai sabun, pakai sampo semuanya. Bah, setelah itu selesai sudah. Baru keluarlah dari kamar mandi sambil membaca doa, Ghufranak